Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali mempelajari kitab atau risalah Ushul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Al-imanu bi'adzabil qabr. Beriman kepada azab di dalam kuburan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, imamu ahli sunnati wal jamaah, rahimahullahu ta'ala berkata, wal imanu bi'adzabil qabr. Beriman kepada azab di dalam kuburan. Mengimani azab kubur adalah perkara yang pertama kali terjadi di negeri akhirat. Sesungguhnya seorang mukmin di dalam kuburannya diberi nikmat, dan sesungguhnya orang kafir di dalam kuburnya diazab. Sedangkan para pelaku kemaksiatan dari orang-orang yang beriman diazab di dalam kuburan sesuai dengan dosa-dosa besar yang mereka lakukan. Kadang-kadang azab kubur terus berlanjut hingga kiamat. Seorang mukmin dengan siksaan kuburan tersebut suci dari segala dosa. Kadangkala Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan untuk seorang mukmin dua azab karena dosa-dosa yang dia lakukan, yaitu azab di dalam kuburan dan azab di neraka jahanam. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dan kalian dari kedua-duanya. Imam Ahmad bin Hanbal, imamu ahli sunnati wal jamaah, rahimahullahu ta'ala berkata, wal imanu bi'adzabil qabr. Beriman kepada azab di dalam kuburan. Wa anna hadhil ummata tuftanu fi quburiha. Sesungguhnya umat ini diuji di dalam kuburan-kuburannya. Wa tus'alu 'anil imani wal islam wa man rabbuh wa man nabiyuh. Dan ditanya tentang iman, Islam, siapa Rabbnya dan siapa nabinya. Wa ya'tihi munkarun wa nakirun kaifa syaa Allahu azza wa jal wa kaifa arad. Dia didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir, sebagaimana yang Allah azza wa jalla kehendaki dan sebagaimana yang Allah azza wa jalla inginkan. Wal imanu bihi wat tasdiqu bih. Mengimaninya dan membenarkannya.
Asy-syarh, penjelasan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala berkata, wal imanu bi'adzabil qabr. Beriman kepada azab di dalam kuburan. Asy-Syaikh Al-'Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala berkata, hadza waradat fihi ahadits. Terkait azab di dalam kuburan ini terdapat hadis-hadis. Wa minal ayati qauluhu tabaraka wa ta'ala. Termasuk ayat Al-Quran yang menunjukkan azab di dalam kuburan adalah firman Allah Azza wa Jalla di surat Ghafir ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka dihadapkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya di pagi dan sore hari. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Dan pada waktu kiamat terjadi, masukkanlah Fir'aun dan para pengikutnya ke azab yang lebih mengerikan. Asy-Syaikh Al-'Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala berkata, fa fir'aunu wa qaumuhu wa kadzalika sairul kuffari yu'raduna 'alan nari ghuduwan wa 'ashiyya. Maka Fir'aun dan kaumnya, demikian juga seluruh orang-orang kafir, dihadapkan pada neraka di pagi dan sore hari. Hada adzabul barzakh. Ini adalah azab di alam baka. Thumma atafa alaihi adzab yaumil qiyamah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menambahkan untuk Fir'aun azab di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dan pada hari kiamat terjadi, masukkanlah Fir'aun dan para pengikutnya kesiksaan yang lebih mengerikan. Ila ayatin ukhra tufidu hada. Serta ayat-ayat Al-Quran lainnya yang memberikan faedah adanya azab di alam baka. Wa warada fi adzabil qabri 'anir rasuli alaihi salatu wassalam fi sahihain. Terdapat hadis dari Rasul alaihi salatu wassalam di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim terkait azab kubur. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di Kitabul Wudu', kitab tentang wudu', babu ma ja'a fi ghuslil baul, bab tentang dalil yang ada terkait membasuh air kencing. Marra sallallahu alaihi wasallam ala qabrain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Waqal, dan beliau bersabda, innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Sesungguhnya dua orang penghuni kuburan ini disiksa, dan mereka berdua tidaklah disiksa karena dosa yang besar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bala, tentu. Innahu kabir, sesungguhnya mereka berdua disiksa karena dosa yang sangat besar. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah.
Adapun salah satu di antara keduanya, maka dahulu di dunia mengadu domba. Wa ammal akharu fakana la yastatiru minal baul. Adapun laki-laki yang lainnya, maka di dunia dia tidak membersihkan air kencingnya dengan sebersih-bersihnya ketika buang air. Waqa'a fi kabiratin fa'adzabahu Allahu fil barzakh. Mereka berdua terjerumus dalam dosa yang sangat besar, lalu Allah menyiksanya. Waqa'a fi kabiratin fa'adzabahu Allahu fil barzakh. Dia terjerumus dalam dosa besar sehingga Allah menyiksanya di alam baka. Hada minal adillati ala anna an-nasa yu'adzabuna fil qabri bidunubihim. Ini termasuk dalil yang menunjukkan bahwasannya manusia disiksa di dalam kuburan karena dosa-dosa mereka. Minha hadithul Barra, termasuk dalil dari hadis yang menunjukkan adanya siksa kubur adalah hadis yang diriwayatkan Al-Barra, diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah, Abu Dawud rahimahullah, At-Tayalisi rahimahullah, Ibnu Mandah di Al-Iman rahimahullah, Al-Hakim di Al-Mustadrak, Al-Baihaqi di Syu'abul Iman, dan di Itsbatu Adzabil Qabr, dan diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah dengan ringkas, serta disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Al-Imam Al-Zahabi. Al-Baihaqi berkata di Itsbat wa Adzabil Qabr, "Hadza haditsun kabirun sahihul isnad, rawahu jama'atun minal a'immati ats-thiqati 'anil A'mash." Ini adalah hadis yang sangat agung, yang sangat besar, sanadnya sahih, diriwayatkan sejumlah imam-imam yang thiqah dari Al-A'mash. Minha hadithul Barra, termasuk dalil dari hadis yang menunjukkan siksanya di alam baka adalah hadis yang diriwayatkan Al-Barra radhiyallahu anhu, yakni annahu ya'tihi munkarun wa nakirun wa yas'alanihi Al-Syeikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala berkata, minha hadithul Barra, termasuk dalil dari hadis yang menunjukkan adanya siksaan di alam baka adalah hadis yang diriwayatkan Al-Barra radhiyallahu anhu, yakni annahu ya'tihi munkarun wa nakirun, yaitu sesungguhnya penghuni kuburan didatangi malaikat munkar dan nakir, wa yas'alani, dan malaikat munkar dan nakir bertanya kepadanya. Fal mu'minu yaqul, maka orang yang beriman menjawab, huwa Muhammadur Rasulullah, dia adalah Muhammad utusan Allah. Ketika ditanya, siapakah laki-laki ini yang diutus kepadamu? Ja'ana bil bayyinati wal huda, dia datang kepada kami dengan keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk. Kama fi hadithi Asma, sebagaimana terdapat pada hadis yang diriwayatkan Asma radhiyallahu anha. Fa'amanna bihi wattaba'na, lalu kita mengimaninya dan mengikutinya. Hadis diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari di Kitabul Wudu, bab man lam yatawadda illa minal ghasyal muthqil, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim di Kitab Salatil Kusuf,
babu ma 'urida 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatil kusufi min amril jannati wan nar. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.